Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah zuhur yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini guna mengkaji sebuah pembahasan ini tergolong perkara yang mempunyai sisi penting dan makna yang kuat di dalam keyakinan dan keagamaan sebagai umat Islam, yaitu penjelasan tentang kedudukan Ahlul Bait, kedudukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hal yang dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kedudukan, punya hak-hak, dan Allah memuliakan beliau. Demikian pula keluarga beliau diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita ketahui dan kita kenal. Dan demikian pula seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia-manusia yang memiliki kedudukan di sisi Allah, di sisi Rasulnya di tengah umat Islam. Dan judul pembahasan untuk siang hari ini terkait dengan kedudukan Ahlul Bait, dan di dalam menyikapi Ahlul Bait ini, sebagaimana banyak dari masalah agama yang lainnya, dan ini adalah seruan dari syaitan, di mana Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada sebuah amalan pun kecuali syaitan ingin menyesatkan manusia di dalamnya dari salah satu dari dua perkara. Apakah syaitan mengajaknya ke jalan ekstrim berlebihan,
atau syaitan mengajaknya kepada jalan menyepelekan, meremehkan. Dan ini dua cara syaitan untuk melalaikan manusia dari agama. Sedangkan agama Islam adalah agama yang pertengahan, berada antara dua kutub, pertengahan antara kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Dan sikap ekstrim sangat dicela di dalam agama kita, di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentang Ahlul Bait ini, kita sering mendengar penjelasan-penjelasan terkait dengannya, dan manusia ada yang berlebihan di dalamnya dan ada yang menyepelekan. Maka pada pertemuan hari ini kita akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan Ahlul Bait, juga ucapan para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, dan setelahnya atau selainnya dari para sahabat dan para ulama setelahnya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Untuk pembahasan pada hari ini kita akan menyimpulkannya pada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Pembahasan yang kedua adalah prinsip umum dalam akidah Islam terkait dengan Ahlul Bait. Pembahasan yang ketiga, keutamaan Ahlul Bait di dalam Al-Quranul Karim. Pembahasan yang keempat, keutamaan Ahlul Bait di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kelima, tingginya kedudukan Ahlul Bait di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Kemudian pembahasan yang keenam, ujian sejumlah ulama terhadap para sahabat dari Ahlul Bait. Pembahasan yang ketujuh, ujian sejumlah ulama terhadap para perempuan sahabat, para sahabiat dari kalangan Ahlul Bait. Juga pembahasan yang ke-8 kita jelaskan tentang ujian para ulama setelah para sahabat terhadap Ahlul Bait. Dan pembahasan yang terakhir adalah menyinggung kelompok-kelompok yang berbicara seputar masalah Ahlul Bait, antara yang ekstrim, menyepelekan, maupun yang pertengahan. Ini 9 pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Ada pembahasan yang pertama tentang siapa Ahlul Bait. Ini kita buka dengan yang pembahasan supaya kita mengerti istilah siapa yang dikenal dengan nama Ahlul Bait. Iya. Siapa yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ini haram untuk makan sedekah. Allah haramkan mereka makan sedekah untuk menjaga kesucian mereka, dan mereka tidak bercampur dengan harta-harta yang dikeluarkan oleh manusia sebagai zakatnya, pembersihnya, dan supaya mereka jauh dari sangkaan-sangkaan yang kadang disangka pada sebagian orang yang terkait dengan harta. Iya. Jadi ini secara umum yang dimaksud dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi yang diharamkan padanya sedekah, masuk di dalamnya istri-istri beliau dan keturunan beliau, dan setiap muslim dan muslimah yang berasal dari keturunan Bani Abdul Muttalib. Dan Bani Abdul Muttalib ini mereka adalah Bani Hashim bin Abdi Manaf. Mereka adalah Bani Hashim bin
Abdi Manaf. Iya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Jumhuratu Ansabil Arab tentang nasab-nasab orang Arab, bahwa Bani Hashim bin Abdul Manaf dilahirkan untuknya anak yang bernama Syaibah, yang ia dikenal sebagai Abdul Muttalib. Iya. Dan Hashim tidak memiliki keturunan setelah itu kecuali dari jalur Abdul Muttalib. Karena itu mereka dikatakan Bani Abdul Muttalib. Ya, keturunan Abdul Muttalib. Iya. Dan akan datang penyebutan hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib bin Rabi'ah ini dari keturunan Bani Abdul Muttalib juga. Ia pergi bersama Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya mereka diberikan kedudukan terkait dengan sedekah, pengurusan sedekah, sehingga mereka mendapatkan bagian dari harta yang bisa mereka pakai untuk menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua, "Inna as-sadaqah la tanbaghi li ali Muhammad. Innama hiya awsaqun nas. Innama hiya awsaq an-nas." Kata beliau, sesungguhnya sedekah, beliau berkata kepada Al-Fadl dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah, dan keduanya dari keturunan Ahlul Bait. Ya. Nabi berkata kepada mereka berdua, sesungguhnya sedekah ini tidaklah pantas bagi keluarga Nabi Muhammad. Dia adalah kotoran-kotoran manusia. Lalu Nabi perintah agar keduanya dinikahkan dan diberikan keperluan nikahnya dari al-khumus, 1/5 dari harta Baitul Mal, dan dimaklumi pembagian al-khumus, ya salah satu penyalurannya diizinkan untuk Ahlul Bait. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga memasukkan Bani Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, mereka ikutkan sama dengan Bani Hashim dalam hal pengharaman sedekah. Hal ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jubair bin Mut'im, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Bani Hashim dan kepada Bani Abdul Muttalib. Ya. Mereka diberi bagian dari al-khumus. Maka kedua imam ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, memandang bahwa Bani Abdul Muttalib ya adalah sama dianggap sebagai Ahlul Bait. Dan ini dari dua nasab, ya, terus turun temurun mereka mempunyai keturunan hingga hari ini. Ya. Kemudian di antara yang masuk ke dalam Ahlul Bait adalah para istri. Juga di antara yang masuk di dalam Ahlul Bait adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga dihitung ke dalam Ahlul Bait. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله
innallaha kana latifan khabira. Dan tinggallah kalian, wahai para istri-istri Nabi, di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj, keluar berhias seperti tabarrujnya para perempuan jahiliyah dahulu. Kemudian tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan ar-rijis, kejelekan, dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Kemudian ingatlah wahai istri-istri Nabi, apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Sungguhnya Allah Maha Latif, Maha Khabir. Maka ayat yang mulia ini diterangkan bahwa istri-istri Nabi dihitung dari ahlul bait, masuk ke dalam hitungan ahlul bait. Iya. Juga yang terhitung di dalam ahlul bait dari kandungan ayat, sebab ini ayat di surah Al-Ahzab. Memang dari beberapa ayat sebelumnya seruannya terkait dengan istri-istri Nabi. Ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadin minan nisa, dan seterusnya. Pada ayat sebelum ayat yang saya bacakan dan beberapa ayat sebelumnya juga. Jadi dia terkait pembicaraan terhadap istri-istri Nabi, maka mereka masuk di dalam ahlul bait. Mereka masuk di dalam ahlul bait. Datang penafsiran untuk ayat ini, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kalian kejelekan wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ini ayat pernah diterangkan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu pagi setelah Nabi salat subuh, beliau memakai mirtat atau murahhal dari pakaian jubah atau selimut dari selimut yang berambut berwarna hitam. Maka datanglah Al-Hasan bin Ali, kemudian ia masuk ke dalam selimut itu bersama Rasulullah. Kemudian setelah itu datang saudaranya Al-Husain bin Ali, kemudian keduanya juga masuk ke dalam selimut bersama Rasulullah. Kemudian setelah itu masuk Fatimah radhiyallahu taala anhum, juga diajak masuk oleh Rasulullah ke dalam selimut atau di dalam beliau. Kemudian datang setelah itu Ali bin Abi Thalib, juga ia masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi membaca ayat, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlul bait. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kalian ar-rijs, kejelekan wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Maka hadis Nabi ini menjelaskan bahwa konteks ahlul bait di dalam ayat yang tadinya khusus untuk istri Nabi, ternyata ini masuk juga di dalamnya Ali bin Abi Thalib beserta istrinya Fatimah radhiyallahu taala anhuma, juga kedua anaknya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Iya. Dan disebutkannya 4 orang ini dalam hadis bukan artinya pembatasan bahwa ahlul bait cuma 4 orang. Tapi ini adalah hal yang menerangkan bahwa mereka dari ahlul bait yang sangat dekat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang 4 orang sahabat ini, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum, dari ahlul bait yang paling banyak keutamaannya. Dari ahlul bait yang paling banyak disebutkan keutamaannya. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sejumlah hadis, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki Nabi, keluarga Nabi Muhammad itu qut, makanan. Dan tentang kurban, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma hada an Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Iya. Maka tentunya dimaklumi bahwa makna keluarga di sini masuk di dalamnya istri-istri Nabi. Demikian pula masuk di dalamnya anak-anak beliau.
Ali bin Abi Thalib telah disinggung, beliau dari keturunan Bani Abdul Muttalib, ya. Dan juga telah kita terangkan bahwa Bani Muttalib dihitung oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad masuk ke dalam Ahlul Bait. Adapun Al-Hasan dan Al-Husain, Nabi SAW telah menyebutkan bahwa mereka berdua termasuk Ahlul Bait, dan Nabi SAW telah berkata bahwa keduanya adalah anaknya. Dan hukum anak ini, ya, dari Nabi SAW ini menunjukkan bahwa keduanya adalah bagian dari Ahlul Bait. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Ini yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Ya, mereka yang dari keturunan atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan memakan sedekah dari istri-istri beliau dan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula siapa yang berasal dari nasab Bani Hashim, ya, dari Bani Hashim, maka ini yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Ini yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Demikian pula maula mereka. Ya, maula itu adalah wala bernisbat kepada Ahlul Bait, ikut kepadanya. Maula dari satu kaum ikut kepada kaum tersebut. Ya. Misalnya Rasulullah, beliau dulunya punya budak Abu Rafi, beliau bebaskan. Maka Abu Rafi ini adalah maula Rasulullah. Abu Rafi bermaula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Rafi juga, walaupun tadinya bukan dari keluarga secara nasab, tetapi karena dia adalah maula kepada Rasulullah, maka dia juga diharamkan untuk memakan sedekah. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama tentang definisi Ahlul Bait. Kemudian yang kedua, tentang kedudukan Ahlul Bait di dalam agama kita, di dalam syariat kita. Ya. Harus diketahui bahwa agama kita, seperti yang saya terangkan tadi, adalah agama yang pertengahan. Agama yang pertengahan. Tidak ada ekstrim di dalamnya dan tidak ada sikap menyepelekan. Iya. Di dalam agama kita dituntunkan untuk memberikan loyalitas, kecintaan kepada Ahlul Bait secara keseluruhan. Apakah itu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula kepada seluruh sahabat, seluruh Ahlul Bait yang telah kita sebutkan nasabnya. Ya, dan akan diterangkan bahwa di antara nasab Ahlul Bait adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Al-Abbas. Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Iya. Ini adalah keluarga dan semuanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kita memberikan loyalitas kepada Ahlul Bait, cinta kepada mereka seluruhnya dan mencintai mereka. Dan hendaknya kita dudukkan mereka sesuai dengan kedudukan yang Allah dan Rasulnya menempatkan mereka padanya. Ya. Tidak ada dari sahabat pun kecuali mereka cinta kepada Ahlul Bait. Kecuali mereka cinta kepada Ahlul Bait. Sebab mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang dicintai, mereka yang mengumpulkan antara keimanan dan keturunan sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka dicintai karena mereka kaum mukminin dan mereka dicintai karena mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok yang menentukan derajat bukanlah semata kerabat Rasulullah. Tapi pokok yang menentukan derajat adalah ketakwaan dan keimanan.
Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Nabi, tapi tidak bertakwa, tidak beriman, maka nasab tersebut tidak memberi manfaat kepadanya. Nasabnya tidak memberi manfaat kepadanya. Abu Jahal dari keturunan Ahlul Bait, dari Bani Hashim. Bersamaan dengan itu, nasab Abu Jahal tidak memberikan manfaat kepadanya. Satu surah Al-Quran menjelaskan bahwa dia penduduk neraka. Dia dan istrinya adalah penduduk neraka. Ya, itu Abu Lahab. Ya, demikian pula Abu Jahal, ya, termasuk dari orang-orang yang telah dipastikan masuk di dalam neraka. Ya, dan dia dari keturunan Ahlul Bait. Karena itu semata keturunan itu tidak memberi jaminan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang anak Nabi Nuh dipanggil oleh ayahnya untuk naik ke atas perahu, tapi dia enggan, tidak mau. Akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang telah ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh berdoa untuk anaknya. Iya. Beliau berdoa, wa qala Nuhun, Rabbi inna ibni min ahli. Dan berkata Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya anakku ini dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Dan sesungguhnya janjimu adalah kebenaran. Namun Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh tatkala ia mendoakan untuk anaknya yang kafir. Allah berfirman, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sungguhnya anak kamu itu bukan dari keluargamu. Jadi anak yang kafir ini tidak dianggap dari keluarga Nabi Nuh. Sungguhnya amalannya bukanlah amalan yang salih. Saya menasihati engkau jangan tersampai engkau tergolong kepada orang-orang yang jahil. Ya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa sekadar nasab kepada Nabi itu bukan jaminan keberuntungan. Ya. Tapi yang menentukan adalah keimanan dan ketakwaan. Ya. Kalau dia adalah Ahlul Bait, dia dicintai karena dua hal. Dengan keimanannya dan karena dia adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kedudukan untuk mereka Ahlul Bait, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa nasab tidak bermanfaat kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan, di dalam hadis Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dikatakan kepada Nabi bahwa keluarga Abu Fulan, ya, itu adalah wali-walimu sebab dia dari nasabmu. Maka Nabi SAW bersabda, Inna ala Abi Fulan laysu li bi awliya. Sungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukanlah wali-wali bagiku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sungguhnya wali-wali bagiku adalah Allah dan orang-orang yang salih dari kaum mukminin. Ya, jadi syaratkan kesalihan. Disyaratkan kesalihan. Iya. Baik. Kemudian jadi ini pembahasan yang kedua. Jadi global keyakinan Islam, ya, bahwa Ahlul Bait mereka yang beriman dan bertakwa, mereka dicintai dan didudukkan sesuai dengan kedudukan dan kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Sebab dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang akan kita terangkan, dijelaskan keutamaan Ahlul Bait. Ya. Dan saya ingatkan bahwa keutamaan ini berlaku bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengaku bahwa dirinya Ahlul Bait, ya, tapi beribadah
ke kuburan, meminta hajatnya kepada penghuni kubur, melakukan kesyirikan, ya, maka nasabnya tidak memberi manfaat baginya. Tidak memberi manfaat baginya. Ya, Islam telah mengangkat derajat Salman Al-Farisi dan beliau tidak mempunyai nasab dari Arab. Allah angkat derajatnya karena keislamannya. Dan Allah rendahkan derajat Abu Lahab. Padahal dia punya nasab, senasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah rendahkan kedudukannya karena dia tidak beriman. Maka ukurannya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang keutamaan Ahlul Bait dari Al-Quranul Karim. Ya. Dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan Ahlul Bait, telah kita bacakan tadi ayat yang sebelum ayat itu Allah berfirman kepada nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian benar-benar menghendaki kehidupan dunia, maka kemarilah kalian. Saya akan memberikan mut'ah kepada kalian. Saya akan memberikan hadiah talak kepada kalian, dan saya akan membiarkan, ya, jalan kalian. Maksudnya saya akan melepaskan kalian, ya, dalam ikatan suami istri. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kalian menghendaki Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah akan menyiapkan untuk kalian yang berbuat baik pahala yang sangat besar. Ini ayat ketika turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Dia bacakan ayat ini, kalian hendaki dunia atau hendak Allah dan Rasulnya? Ya, dimulai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah memilih Allah dan Rasulnya. Ya, dan diikuti oleh istri-istri yang lainnya. Dan ini dari keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di surah Al-Ahzab yang ayat ini disebut di awal-awal surah, diterangkan dari keutamaan istri-istri Nabi bahwa wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin. Iya. Jadi kita umat Islam punya dua ibu. Iya. Ada ibu kita yang melahirkan kita secara langsung. Dan ada ibu kita, yaitu ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan disebutkannya mereka sebagai ibu-ibu kaum mukminin, ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada para istri-istri Nabi harusnya seperti kecintaan kita kepada ibu-ibu kita. Ya, kita menghormati dan memuliakan mereka sebagaimana kita menghormati dan memuliakan ibu-ibu kita. Kemudian disebutkan beberapa ayat, ya, hingga Allah firman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kejelekan dari kalian, wahai ahlul bait, wahai keluarga Nabi. Dan Allah hendak mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Perhatikan, ahlul bait dihilangkan dari mereka ar-rijs. Ar-rijs kejelekan, hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang keji, itu diangkat, dihilangkan dari ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian. Mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga ahlul bait. Mereka diharamkan makan sedekah sehingga mereka terjaga kesuciannya. Iya. Dan di antara dalil dari Al-Quran yang menjelaskan keutamaan ahlul bait adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba."
Ya, katakanlah, saya tidak meminta. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad pada mereka kaum musyrikin itu, saya tidak minta dari kalian upah, harta apapun dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya terangkan dari agama ini. Saya hanya meminta dari kalian, kalian menahan kejelekan kalian dan membiarkan saya menyampaikan agama yang Rabbku mengutus saya dengannya. Kalau kalian tidak menolong saya, tidak membela saya, maka paling tidak jangan kalian mengganggu saya, karena antara kita dan kalian ada kerabat kekeluargaan. Ya. Maka kerabat kekeluargaan ini ya, memberikan makna sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan hal tersebut. Mengingatkan mereka dengan hal tersebut. Ya. Dan ini dari hal yang menunjukkan keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu keutamaan secara umum untuk setiap keluarga Nabi atau keutamaan terkait dengan orang per orang? Ali bin Abi Thalib punya keutamaan tersendiri. Fatimah radhiyallahu taala anha punya keutamaan tersendiri. Al-Hasan dan Al-Husain punya keutamaan tersendiri. Demikian pula seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, punya keutamaan tersendiri. Dan saya mungkin akan menyebutkan sebagian dari keutamaan-keutamaan mereka. Demikian pula dari keluarga Nabi, paman Nabi, ya, kemenakan Nabi, dan dari keturunan Bani Hashim, mereka punya keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan global diterangkan dalam hadis dari keutamaan Ahlul Bait adalah hadis Wasilah ibn Asqa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min walad Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah telah memilih Bani Kinana dari keturunan Ismail. Ya, sebab Arab ini itu dari keturunan Nabi Ismail, suku Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail punya banyak keturunan dan dipilih dari keturunan Nabi Hashim, Bani Kinana. Dipilih oleh Allah. Kemudian dari Bani Kinana ini ada banyak keturunan lagi, dan dari Bani Kinana ini dipilih Bani Quraisy. Orang-orang Quraisy dipilih oleh Allah. Dan Quraisy ini ada beberapa suku di dalamnya, dan dari suku Quraisy, suku Bani Hashim yang dipilih oleh Allah. Ya, Bani Hashim, ini yang kita sebutkan tadi, siapa yang dari keturunan Bani Hashim, maka inilah yang disebut sebagai Ahlul Bait. Kemudian Nabi berkata, saya dipilih dari Bani Hashim itu, saya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dari orang-orang yang terpilih. Pilihan dari orang-orang yang terpilih. Iya. Dan telah kita sebutkan ya, hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain untuk semuanya masuk ya di atas satu selimut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari keutamaan Ahlul Bait. Kemudian Nabi membacakan ayat, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan rijis, kejelekan dari kalian wahai Ahlul Bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ya, dan juga di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat Muslim, ya, di dalam ayat mubahalah, ketika turun ayat perintah kepada Nabi untuk mubahalah dengan orang-orang kafir, mubahalah ini ada doa. Orang kafir yang sudah ditegakkan padanya hujjah, ya, tapi tetap membangkang, maka mereka maka Nabi diperintah untuk menantang mereka di dalam firman-Nya, "Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum." Ya. Kemarilah kalian wahai orang-orang kafir, kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum,
Ya, diri kami dan diri kalian. Ini mubahalah. Ya, kalau dia menantang misalnya mubahal dengan orang, dia bawa semua anak-anak dan istrinya. Ya, kemudian setelah itu berdoa, siapa yang benar dari kita, ya, atau siapa yang dusta dari kita, maka semoga Allah membinasakannya. Nah, semoga Allah membinasakannya. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk mubahalah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali, mengambil Fatimah, Hasan dan Husain. Ya. Dan beliau berkata, Allahumma haulai ahli baiti. Dan Rasulullah bersabda, ya Allah, mereka inilah keluargaku. Mereka inilah keluargaku. Menunjukkan bahwa 4 orang sahabat ini, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Fatimah, kemudian Hasan dan Husain ini dari kerabat Rasulullah, dari ahli bait Rasulullah yang mempunyai keutamaan yang lebih khusus. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah berdiri ya, di sebuah tempat yang disebut dengan nama Al-Khum. Ya. Disebut dengan nama Al-Khum. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Amma ba'du, ayuhan nas, wa sekalian manusia, fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib." Wa sekalian manusia, sesungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Dikhawatirkan akan datang utusan Rabbku, yaitu malakul maut, menjemputku dan saya menjawab panggilannya. Ya, maksudnya dikhawatirkan saya akan meninggal, maka kata beliau, wa ana tarikum fikum thaqalaini, maka saya tinggalkan kepada kalian 2 wasiat yang sangat berat. 2 hal yang berat kalian lakukan, atau 2 hal yang sangat saya tekankan. Awwaluhuma, wasiat yang pertama, kitabullah. Hendaknya kalian berpegang dengan kitab Allah. Fihil huda wan nur, padanya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudu bi kitabillah wastamsiku bihi. Ambillah kitab Allah dan berpeganglah kalian dengannya. Ya. Fahatta la kitabillah wa raghbati. Kemudian Nabi memberikan anjuran untuk berpegang dengan Al-Quran dan memberikan penjelasan keutamaannya. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa ahli baiti wa udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Kemudian yang kedua kata Nabi, dan keluargaku. Saya ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Saya ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Saya ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah tentang keluargaku. Iya. Maka Nabi mengingatkan di sini untuk keluarganya, dan ini dari tempat dari wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan Ahlul Bait radhiyallahu taala anhum, keutamaan mereka. Iya. Maka dari hadis yang saya bacakan ini dari Zaid bin Arqam, terdapat di dalamnya penyebutan ya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, dan kedua anaknya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang paling utama masuk di dalam makna Ahlul Bait. Ya, tapi telah kita terangkan bahwa Ahlul Bait itu bukan cuma mereka berempat saja. Ya, bahkan seluruh yang bernasab kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu adalah dari keluarga mereka, dari keluarga Ahlul Bait. Demikian pula ya, di dalam hadis Zaid bin Arqam disebutkan bahwa keluarga Nabi, sebab Zaid menerangkan siapa keluarga Nabi, beliau jelaskan bahwa itu adalah keturunan Ali, keturunan Aqil, keturunan Ja'far, ya, tiga-tiganya bin Abi Talib, dan keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, semuanya disebut sebagai Ahlul Baitnya. Semuanya disebut sebagai Ahlul Baitnya. Demikian pula di dalam hadis ini ya, terdapat pendalilan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah bagian dari Ahlul Bait. Sebab Nabi mengingatkan ahli baiti, keluargaku. Ya, dan keluarga Nabi atau istri Nabi masuk di dalamnya. Istri-istri Nabi masuk di dalamnya. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Iya. Dan hadis ini dijadikan dasar utama oleh ahli sunnah. Ya. Untuk melaksanakan perintah Nabi. Untuk bertakwa kepada Allah terhadap Ahlul Bait. Karena itulah ahli sunnah wal jamaah mereka sangat cinta kepada Ahlul Bait.
Mereka memberikan loyalitas kepada mereka, kepada Ahlul Bait dengan keadilan dan insaf. Ya, dengan keadilan dan insaf, tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan mereka. Ya, tidak berlebihan dan tidak pula menyepelekan mereka. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, adapun selain daripada ahli sunnah, maka mereka adalah orang yang sangat jauh menerapkan wasiat Rasulullah. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ab'adun nasi an hadhihi al-wasiyah ar-rafidhah. Manusia yang paling jauh menerapkan wasiat Nabi ini untuk bertakwa kepada Allah, kepada Ahlul Bait, manusia yang paling jauh menerapkannya adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka yang paling tidak menerapkannya. Kenapa? Sebab mereka memusuhi Al-Abbas, ya, dan keturunannya. Bani Al-Abbas itu dikenal di dalam sejarah dimusuhi oleh kaum Syiah. Ya. Bahkan kebanyakan, ya, dari mereka memusuhi, orang-orang Syiah memusuhi kebanyakan dari Ahlul Bait dan membantu orang-orang kafir di dalam mencelakakan Ahlul Bait. Dan ini ada di dalam sejarah, ya, termasuk di dalam pembunuhan Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ya, yang menjadi sebab terbesarnya beliau terbunuh adalah orang-orang Kufa yang notabene mereka adalah orang-orang Syiah. Ya. Kemudian hadis ini juga, ya, menjelaskan bahwa Nabi memberikan wasiat tentang Ahlul Bait, dan menyambung, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Mereka berusaha menyambung, ya, hubungan dengan Ahlul Bait dan menghormati mereka. Karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menikah dengan putra atau dengan putri Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi Ummu Kulthum bin Ali. Nah, Ummu Kulthum ini adalah putri Ali dari istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan akan kita sebutkan insyaallah taala, ya, dalil-dalil yang menunjukkan betapa tinggi kecintaan para sahabat terhadap Ahlul Bait karena mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian pembahasan yang kelima, ya, tentang masalah kedudukan Ahlul Bait di kalangan para sahabat dan para tabi'in. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Abu Bakar, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati." Kata Abu Bakar, demi yang jiwaku berada di tangannya, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih saya cintai untuk saya sambung silaturahmi kepada mereka daripada kerabatku sendiri. Ya. Ini penghormatan yang sangat agung dari Abu Bakar As-Siddiq kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Uqbah bin Al-Harith, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu salat asar. Setelah itu beliau keluar berjalan, maka beliau melihat Al-Hasan bin Ali bermain bersama anak-anak kecil. Maka Abu Bakar pun mengambil Al-Hasan bin Ali, lalu digendong di atas pundaknya. Kemudian Abu Bakar, ya, membacakan satu bait syair, bi abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Ya. Abu Bakar berkata, ya, saya menembusnya dengan ayahku bahwa benar anak ini sangat mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali. Ya. Abu Bakar bercanda, ini menunjukkan dekatnya beliau dengan Ahlul Bait. Dan Ali bin Abi Thalib yang ada di sampingnya tertawa mendengar hal tersebut. Ya. Dan Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis ini dalam Fathul Bari, beliau berkata terdapat di dalamnya keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan kecintaan beliau kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Ahlul Bait. Ya. Ketika terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab, kurang hujan, maka Umar pun meminta, ya, kepada Al-Abbas supaya Al-Abbas berdoa, ya, agar diturunkan hujan. Dan Umar berkata, ya, bahwa kami, ya, Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatusqina. Sungguhnya, ya Allah, sungguhnya kami dulu, ya, meminta doa dari Nabimu agar berdoa kepadamu supaya engkau menurunkan hujan. Lalu engkau pun
menurunkan hujan bagi kami, dan sekarang kami bermohon kepadamu melalui paman nabi kami, maka berikanlah hujan kepada kami. Maka mereka pun mendapatkan hujan. Maka ini dari penghormatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahlul bait. Sehingga ketika Al-Abbas masuk Islam, maka Umar berkata, sungguh keislamanmu itu lebih berharga bagi saya dan lebih saya cintai daripada andai kata ayahku itu berislam. Ayahnya Umar tidak masuk Islam. Tapi kalau dibandingkan antara dua hal, siapa yang paling dicintai oleh Umar masuk Islam, maka Umar berkata, saya lebih cinta Al-Abbas masuk Islam daripada ayahku sendiri. Sebab Al-Abbas adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar di dalam sejarah beliau adalah orang yang paling pertama menulis diwan, catatan. Apakah catatan dengan berbagai perkara, catatan siapa yang berhak diberi sedekah, catatan siapa yang berhak diberi dari Baitul Mal, dan catatan siapa yang ada catatan kenegaraan. Dan Umar radhiyallahu taala anhu di dalam hal yang sifatnya pemberian kepada rakyat, maka beliau memulai untuk mencatat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kerabat beliau sendiri, kata Umar, tempatkan di kedudukannya yang layak, bukan di awal. Sebab yang awal adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus berjalan, diikuti oleh para khulafa ar-rasyidin setelah Umar, dan dilakukan oleh seluruh para khulafa dari Bani Umayyah, dari Bani Al-Abbas, sampai terjadi perubahan-perubahan setelah itu. Maka ini dari hal yang menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang sangat menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau orang yang punya kedekatan dengan keluarga Nabi. Bahkan Utsman digelari Dzun Nuraini sebab beliau karena Utsman menikahi dua putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula beliau menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal, maka Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau digelari sebagai Dzun Nuraini, Maka ini dari keutamaan dan dari kebaikan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman radhiyallahu taala anhu, demikian pula Umar, kalau mereka berlalu dan melewati Al-Abbas dan keduanya menunggangi kuda, maka mereka akan turun. Mereka akan turun karena mereka memuliakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal keduanya adalah pimpinan kaum muslimin, Amirul Mukminin. Dan hubungan antara khulafa ar-rasyidin ini dengan Ali bin Abi Thalib adalah hubungan yang sangat baik. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib jelek hubungannya dengan sahabat-sahabat tersebut. Dan ini adalah kedustaan terhadap para sahabat. Sebab para sahabat Rasulullah SAW semuanya baik hubungannya. Dan Ali bin Abi Thalib telah membaiat 3 khalifah ini. Mula-mula beliau membaiat Abu Bakar, kemudian setelah itu beliau membaiat Umar, kemudian setelah itu beliau membaiat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Dan ini adalah hal yang dimaklumi, disepakati di dalam buku-buku sejarah umat Islam dan selainnya dari buku-buku hadis. Dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam Tabaqat Ibn Sa'ad dengan sanad yang sahih kepada Fatimah putri Ali bin Abi Thalib. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepadanya, ia berkata, wahai putri Ali, wallahi ma ala dhahril ard ahlu baitin ahabbu ilayya minkum. Katanya, demi Allah, tidak ada sebuah keluarga di atas muka bumi ini yang lebih saya cintai daripada kalian. Sungguh kalian ini lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri. Maka inilah prinsip umum dari prinsip ahli sunnah dan ucapan ulama sunnah di dalam hal ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah meringkas tentang kedudukan ahlul bait ini di dalam akidah wasithiyah. Beliau berkata, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum
dan mereka yaitu ahli sunnah wal jamaah, mereka cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kecintaan, loyalitas kepada mereka. Wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yauma ghadiril qum. Dan mereka ahli sunnah menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi memberi wasiat di hari Ghadir Qum. Ya, saya sudah sebut ya, Ghadir Qum nama tempat di mana Nabi memberikan wasiat di situ, udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap keluargaku. Maka ini dijaga oleh ahli sunnah. Mereka bertakwa kepada Allah terhadap ahlul bait. Wa qala aidan lil Abbas, ya, dan Nabi berkata kepada pamannya Al-Abbas, ya, dan waktu itu Al-Abbas ya mengeluhkan ya sebagian orang-orang Quraisy yang kasar terhadap Bani Hashim. Maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidak dianggap beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kalian adalah kerabatku. Iya. Dan Syekhul Islam juga membawakan hadis, ya, innallaha, sungguhnya Allah memilih Bani Kinana dari anak Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari Bani Kinana, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan Allah memilih Nabi dari Bani Hashim. Dan mereka juga memberikan loyalitas, ahli sunnah juga memberikan loyalitas kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengimani bahwa istri-istri Nabi mereka adalah istri-istri beliau di akhirat. Ya. Apalagi Khadijah. Ya. Dia adalah ibu kebanyakan anak-anak beliau. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua anak beliau dari Khadijah radhiyallahu taala anha, kecuali Ibrahim, bukan dari Khadijah. Ya. Dan Khadijah adalah awal yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang paling pertama beriman dan perempuan yang paling pertama menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akan kita sebutkan nanti dari keutamaan Khadijah bahwa ya, malaikat Jibril khusus datang, ya, mengatakan bahwa Allah menitip salam untuk Khadijah dan berikan kabar kepadanya, ya, bahwa ia telah disiapkan untuknya rumah di sorga. Demikian pula ahli sunnah, mereka cinta kepada As-Siddiqah bintu Siddiq. Cinta kepada ya As-Siddiqah bintu Siddiq, yaitu Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikatakan sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan Rasulullah, mempercayainya. Demikian pula Aisyah digelari As-Siddiqah. Ya. Karena Nabi bersabda tentang Aisyah, wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli as-sarid ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan itu bagikan perumpamaan makanan sarid di atas seluruh makanan. Makanan sarid ini makanan yang paling disukai. Ya. Maka perumpamaan Aisyah di atas seluruh perempuan bagikan sarid di atas seluruh makanan. Dia yang paling afdal dan paling baik. Ya. Dan ahli sunnah, kata Ibnu Taimiyah, mereka berlepas diri dari jalannya orang-orang Syiah Rafidhah, alladzina yubghiduna as-sahaba wa yusubbunahum. Yang mereka ini mencela para sahabat dan membenci mereka. Wa tariqatin nawafid alladzina yu'duna ahlul bait biqaulin aw amal. Dan demikian pula ahli sunnah berlepas dari jalannya kaum nawafid. Nawasib ini kebalikan dari Syiah Rafidhah. Ya. Kalau Syiah Rafidhah, mereka menampilkan seakan-akan cinta ahlul bait. Ya. Adapun nawasib kebalikannya, dia benci kepada ahlul bait, menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Ini kebalikannya. Dan ahli sunnah berlepas dari dua jalan ini. Ya, sebab setelah kita terangkan dalil-dalil bahwa jalan ahli sunnah adalah jalan pertengahan. Mereka cinta kepada ahlul bait dan cinta kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan banyak lagi ucapan para ulama rahimahumullah taala di sini yang menjelaskan tentang keutamaan ahlul bait. Menjelaskan tentang keutamaan ahlul bait. Demikian pula pembahasan yang keenam, sebagian ahlul bait dari sahabat selain dari apa yang kita sebutkan. Dari ahlul bait juga adalah paman Rasulullah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dan beliau mempunyai keutamaan-keutamaan. Demikian pula dari ahlul bait adalah paman Rasulullah, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang gugur di perang Badar. Demikian pula dari
Ahlul Bait, ya, dari Ahlul Bait, selain dari yang kita sebutkan, adalah putra dari paman Rasulullah itu Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula ya, putra dari paman Rasulullah Ja'far bin Abi Talib. Demikian pula cucu dari paman Rasulullah yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Ya. Demikian pula dari kalangan sahabat Nabi yang Ahlul Bait ada beberapa sahabat, ya. Abu Sufyan, Naufal, Rabi'ah, Ubaidah, ini Banu Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Demikian pula Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Demikian pula Al-Harith bin Mughirah, anak dari Naufal. Demikian pula Ja'far dan Abdullah, anak dari Abu Sufyan. Demikian pula Mu'attib, Utbah, anak dari Abu Lahab. Ya, Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, tapi dua anaknya masuk Islam dan dua anaknya sahabat yang mulia. Demikian pula Al-Fadl dan Ubaidullah, anak dari Al-Abbas. Dua-duanya adalah saudara dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan banyak dari Ahlul Bait ini semuanya memiliki keutamaan. Ya. Dan tentunya waktu membatasi kita untuk menjelaskan seluruh dari keutamaan ini. Ya. Sebab buku-buku yang ditulis tentang keutamaan Ahlul Bait itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Ya. Di antara ya, hal yang masyhur dari keutamaan ya, orang per orang dari Ahlul Bait adalah keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah khalifah yang keempat. Ya. Beliau salah seorang yang dijamin masuk surga. Ya. Dan Ali bin Abi Talib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa kedudukannya ya, di sisi Nabi itu bagikan kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Hanya saja ya, tidak ada Nabi setelah beliau. Ya, Nabi Musa, Harun dan Ali bukan Nabi. Itu aja perbedaannya. Yang lainnya kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, adapun dua putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya dikatakan pemimpin para pemuda penduduk sorga. Keduanya adalah pemimpin para pemuda penduduk sorga. Ya, demikian pula Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau adalah ya pemimpin para perempuan, ya pemimpin perempuan penduduk sorga. Ya, maka ini adalah keutamaan yang sangat besar untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. Ya, kemudian di pembahasan yang ketujuh tentang sebagian sahabat perempuan dari Ahlul Bait. Saya akan sebutkan di sini siapa saja sahabat perempuan dari Ahlul Bait. Yang pertama adalah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula ya saudara-saudara perempuan Fatimah yang lainnya telah kita sebutkan, Ruqayyah, ya Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhum jami'an atau anhunna jami'an. Dan Fatimah radhiyallahu taala anha penuh dengan keutamaan. Demikian pula dari Ahlul Bait seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermula dari Khadijah yang pertama, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang kedua, jadi Khadijah telah kita sebutkan keutamaannya, ya, bahwa beliau ya dijamin dengan surga, ya, telah diberi kabar gembira memiliki rumah di surga. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihatnya di dalam tidur, Jibril membawa Aisyah untuknya. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah pilihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini ya, beliau adalah perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan Nabi tidak pernah nikah ya dengan seorang gadis selain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan kaum munafikin ya, dari langit yang ketujuh ya, dan kesucian beliau diabadikan ya di dalam ayat-ayat yang dibaca hingga hari kiamat. Ayat-ayat Al-Qur'an dibaca hingga hari kiamat, yaitu di surah An-Nur. Kemudian yang ketiga dari istri Nabi adalah Sauda bintu Zam'ah. Sauda bintu Zam'ah ya, radhiyallahu anha. Demikian pula dari ya, dan Sauda ini termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya. Kemudian yang keempat dari istri Nabi adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ya, Hafsah bintu Umar bin Khattab. Kemudian yang kelima adalah Ummu Salamah, Sindin bin Abi Salamah. Yang keenam Zainab
bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, ya. Dan beliau ini digelari sebagai Ummul Masakin, ibu-ibu orang miskin, karena terlalu banyak beliau berbuat kebaikan kepada orang-orang miskin. Setelah beliau menikah dengan Rasulullah tidak lama beliau meninggal. Ya, beliau meninggal sebelum Rasulullah SAW. Ya. Baik, ini yang keenam. Yang ketujuh adalah Juwairiyah bintul Harith. Yang kedelapan Safiyah bintu Huyai. Ya. Yang kesembilan adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya. Yang ke-10 Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith. Kemudian yang ke-11 adalah Zainab bintu Jahsh. Ini 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 di antaranya meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah dan Zainab ibn Khuzaimah al-Hilaliyah, meninggal sebelum Rasulullah. Selainnya 9 istri yang lainnya mereka ya masih hidup ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Juga di antara ya para sahabiat ya, perempuan sahabat yang merupakan ahlul bait adalah Safiyah bintu Abdul Muttalib. Safiyah bintu Abdul Muttalib, ya, beliau adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Juga di antara ya sahabat dari ahlul bait ya telah kita sebutkan tadi ya Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya demikian pula putri Nabi lagi satu Zainab yang dinikahkan dengan siapa? Abul As ibn Rabi'. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 4 putri. Ya, beliau punya 4 putri. Yang pertama, ya, beliau punya 4 putri dinikahkan dengan Utsman 2, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya. Kemudian satu yang bernama Zainab dinikahkan dengan Abul As ibn Rabi', dan satu lagi Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dan 4 putri Nabi semuanya adalah ahlul bait. Demikian pula dari ahlul bait dari kalangan para sahabiat adalah Ummu Hani ibn Abi Thalib. Ini adalah saudara perempuan Ali bin Abi Thalib. Ya. Demikian pula dari sahabat atau sahabiyah ya, adalah Buba'a dan Ummul Hakam. Ya, keduanya adalah putri Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ya, demikian pula Umamah bintu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini semuanya dari sahabiat ya, yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka dari ahlul bait. Baik, demikian kita ya mengenal sebagian dari ahlul bait. Kemudian dari ahlul bait ya, telah dimaklumi mereka adalah nasab keturunan dan Nabi punya keturunan. Ahlul bait berketurunan hingga hari ini. Hingga hari ini. Ya. Ada yang nasabnya kembali kepada Bani Hashim, ya, ada yang kembali kepada Al-Husain, ya, dan ada yang kembali kepada Al-Hasan, ya. Nah, makanya nasab-nasab dari ahlul bait hingga hari ini masih ada. Dan setelah para sahabat ini ada para aimmatut tabi'in yang mereka dikenal dengan keilmuan dan dikenal sebagai ahlul bait yang mulia dan bertakwa. Di antaranya adalah Muhammad bin Ali ibn Abi Thalib yang dikenal dengan nama Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ya, ini putra Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Ali ibn al-Husain, ya, atau Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain ini adalah cucu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain ini digelari sebagai Zainul Abidin, ya, orang yang sangat indah ibadahnya. Demikian pula Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad bin Ali bin Husain. Mereka dari para a'immah ahlul bait yang terkenal. Demikian pula Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain. Yang ya, ini dari Al-Husain ini ya, punya keturunan terus ke bawah dan orang-orang Syiah ekstrim di dalamnya sehingga mereka mengatakannya sampai keturunannya yang ke 12 mereka katakan bahwa itu adalah imam 12 mereka. Imam 12 mereka dari ahlul bait. Dan saya akan terangkan bagaimana ucapan orang-orang Syiah tentang ahlul bait. Apa yang mereka yakini. Baik. Jadi ini secara global pembahasan yang ke-8 setelah kita uraikan ya, sudah rinci dan jelas dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana ya, sikap para sahabat orang-orang yang datang setelahnya, kecintaan mereka terhadap ahlul bait. Ya, ini yang diterangkan, kedudukan yang dijelaskan, sikap pertengahan. Ya. Ahli sunnah berada di sikap yang pertengahan ini. Dan di dalam pembahasan kecintaan kepada ahlul bait ini ada 2 kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok An-Nawasib. An-Nawasib
Ini dari nasibah. Dikatakan nasibah sebab mereka, nasabah itu artinya menancapkan. Sebab mereka menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Ya. Mereka menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Ya. Ini kelompok an-nasibah. Dan mereka adalah kelompok yang sesat, yang telah disepakati oleh para ulama akan kesesatan mereka. Sudah berlalu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis kesepakatan para ulama tentang wajibnya kita mencintai ahlul bait yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nawasib ini dari kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian kelompok yang kedua ya, adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Dan kelompok Syiah Rafidah ini, ya, kelompok Syiah karena disebut Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah ini mereka sebaliknya. Ya, mereka mengaku cinta kepada ahlul bait. Ya. Mengaku cinta kepada ahlul bait. Tapi mereka ekstrim di dalamnya. Ahlul bait ini diberikan kedudukan ya, lebih dari sewajarnya. Saya akan bacakan dari buku-buku Syiah bagaimana mereka menyikapi ahlul bait dan memberikan kedudukan yang Nabi dan Rasul saja tidak mempunyai kedudukan seperti itu. Ya. Ini orang-orang Syiah. Bersama dengan itu, orang Syiah juga mengkafirkan seluruh sahabat. Kecuali beberapa gelintir sahabat dihitung pakai jari oleh mereka, tidak dikafirkan karena memberi loyalitas kepada Ali. Adapun yang lainnya menurut orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir. Semuanya adalah kafir. Ya. Bahkan orang-orang Syiah Rafidah di dalam buku-buku mereka, mereka punya keyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar ya, sebelum hari kiamat akan dibangkitkan. Demikian pula ahlul bait akan dibangkitkan. Dan mereka akan menuntut balas sebelum hari kiamat. Ya. Dan ini dari keyakinan-keyakinan mereka ada di buku-buku mereka. Ada di buku-buku mereka. Jadi ini secara global ya, dua kelompok yang menyimpang. Kelompok Syiah dan kelompok Rafidah. Ada kelompok yang ketiga sebenarnya menyimpang juga. Ya. Dia gabungkan antara dua hal. Ya. Ini disebut dengan nama kelompok Al-Kamiliyah. Kalau kelompok Nasibah, dia benci kepada ahlul bait. Ya. Kalau kelompok Syiah, dia sangat menyanjung ahlul bait, meninggikannya dan dia mereka kafirkan seluruh sahabat. Kalau Al-Kamiliyah, dua-duanya. Mereka benci kepada ahlul bait dan mereka juga mengkafirkan seluruh sahabat. Ya. Mereka mengkafirkan sahabat karena mereka menganggap bahwa sahabat merampas hak Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan mereka juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya sebab mereka dipandang tidak mengambil haknya. Ya. Ini kelompok Al-Kamiliyah. Ya. Dua kelompok ini Al-Kamiliyah dan An-Nasibah ini ya, jarang didengarkan di masa ini. Walaupun ada, jarang didengarkan. Yang paling banyaknya adalah kelompok Syiah Rafidah. Ya. Kelompok Syiah inilah yang sering yang membuat ulah dan tingkah dari masa ke masa. Ya, hingga hari ini. Ya. Kejadian yang paling terakhir, ya, mereka membuat acara di London sana, ya, di negeri orang-orang kafir, ya, acara khusus untuk mencerca Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Mereka tulis spanduk-spanduk bahwa Aisyah di dalam neraka. Ya. Aisyah di dalam neraka. Perhatikan bagaimana orang-orang Syiah Rafidah. Ya. Mereka membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin di negeri kafir sehingga menjadi bahan tertawahan untuk seluruh penduduk dunia. Ya. Sebab ini menjadi masalah internasional. Ya. Mereka menghinakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tidak diragukan orang yang melakukannya kafir keluar dari Islam, dari kelompok Syiah yang jenis ini. Sebab Allah telah mensucikan Al-Quran, telah mensucikan Aisyah di dalam Al-Quran. Ya. Maka siapa yang menuduh Aisyah dengan hal yang tidak baik, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Dan mendustakan satu huruf saja dari Al-Quran, itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ya. Dan kelompok Syiah ini, ya, ya, sering menampilkan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Tapi dari sisi hakikat, mereka tidak punya kecintaan kepada Ahlul Bait. Tidak punya kecintaan terhadap Ahlul Bait. Ya.
tidaklah Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu terbunuh kecuali karena perbuatan orang-orang Syiah. Dan mereka memusuhi Ahlul Bait dari masa ke masa. Ya. Dan telah ada di dalam sejarah bagaimana mereka memusuhi Bani Abbas. Ya. Dan mereka dari keturunan Ahlul Bait. Dari keturunan Ahlul Bait. Ya. Jadi kalau masalah cinta, maka itu tidak benar. Apalagi para imam Ahlul Bait itu orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, bertakwa kepada Allah. Dan mereka mengajak untuk menghormati Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib sangat menghormati Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ada mereka kelompok Syiah? Tidak. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Maka di mana makna mencintai Ahlul Bait? Ya. Di mana makna mencintai Ahlul Bait? Karena itu kecintaan terhadap Ahlul Bait bukan hanya sekedar pengakuan dengan lisan. Ya. Bukan hanya sekadar pengakuan dengan lisan. Ya. Tapi harus ada dari aplikasi yang membuktikan bahwa dia cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Dan Ahlul Bait yang mereka pahami itu hanya orang-orang tertentu. Ya. Imam 12 mereka saja yang mereka sebut. Ya. Dan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Adapun yang lainnya, maka ini sedikit di antara mereka yang menghitungnya ke dalam Ahlul Bait. Baik, maka di sini saya akan bacakan ya, beberapa judul bab ya, dari satu buku ya, dari kelompok Syiah ini, buku yang menjadi rujukan utama mereka. Ya. Ya, semua orang kenal ya, buku kelompok Syiah yang bernama Al-Usul Min Al-Kafi, karya Al-Kulaini. Ya. Ini rujukan mereka ya, yang sangat mereka pegang. Ya. Dan ini dipuji oleh orang-orang Syiah ya, dari masa ke masa dan dijadikan sebagai rujukan. Di dalam buku ini disebutkan sejumlah bab. Anggaplah misalnya di jilid 1 halaman 193. Ya, mereka sebutkan bahwa para imam mereka, yaitu imam 12 ya, yang mereka anggap dari imam Ahlul Bait. Imam 12 itu Ali bin Abi Thalib, kemudian dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian 9 yang lainnya dari keturunan Al-Husain ke bawah. 9 yang lainnya. Imam 12 mereka. Ya. Di salah satu babnya mereka sebutkan bahwa para imam mereka, kata mereka, ditulis bab annal a'imma alaihi salam khulafa'ullah azza wa jalla fi ardihi wa abwabuhu allati minha yu'ta. Ya, bab penjelasan bahwa imam mereka alaihi salam, ini kebiasaan orang-orang Syiah kalau menyebut imam mereka disebut dengan nama alaihi salam. Sama dengan Nabi dan Rasul disebut alaihi salam, maka imamnya juga mereka sebut apa? Alaihi salam. Katanya para imam mereka alaihi salam adalah khalifah Allah di muka bumi. Ya, jadi semuanya adalah khalifah Allah di muka bumi. Pintu Allah itu dimasuki dari jalur mereka. Ya. Baik. Kemudian di halaman 206 masih di jilid 1 juga. Ya, diterangkan bahwa para imam mereka annal a'imma alaihi salam humul alamat allati dzakaraha Allah allati dzakaraha azza wa jalla fi kitabih. Sungguhnya para imam Ahlul Bait itu mereka adalah alamat-alamat yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Ya. Apa itu alamat yang disebut dalam kitabnya? Mereka bawakan riwayat tafsir ayat wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ayat di surah An-Nahl. Wa alamat dan sebagai tanda wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk sebagai tanda. Jadi kata mereka alamat di sini itu adalah imam Ahlul Bait. Ya, imam Ahlul Bait. Ini penafsiran mereka ya. Dan ini penafsiran batiniyah, tidak pernah dikenal di kalangan ahli tafsir manapun dari ulama terdahulu. Hanya mereka saja yang menafsirkan seperti itu. Dan penafsiran mereka yang seperti ini sangat banyak. Bahkan menambah Al-Quran pun ada. Karena orang-orang Syiah Rafidhah, ya, mereka menganggap bahwa Al-Quran kita ini kurang. Ya, Al-Quran kita ini kurang. Ya, kalau ada dari orang-orang belakangan Syiah ya, yang mengatakan tidak benar, orang Syiah mengatakan Al-Quran itu kurang, maka ini adalah orang yang tidak kenal Syiah itu siapa, atau dia adalah orang yang dusta. Karena salah satu pemikiran Syiah ya, mendapat pahala kalau dia berbohong untuk menyembunyikan keyakinannya. Dapat pahala kalau dia berbohong menyembunyikan keyakinannya. Yaitu mereka anggap sebagai akidah taqiyah.
akidah taqiyah. Iya. Dan kelompok Syiah ini menganggap Al-Quran kita kurang. Ya. Al-Quran yang lengkap itu disebut dengan nama Mushaf Fatimah. Katanya besarnya lebih besar dari Al-Quran kita 3 kali lipat. Ya. Lebih besar dari Al-Quran kita 3 kali lipat. Dan mereka menganggap bahwa ya, umat Islam, para sahabat itu menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena itu di dalam buku-buku mereka ya disebutkan riwayat-riwayat ya, bagaimana Al-Quran itu kurang. Misalnya di surah Alam Nashrah misalnya. Ya, Alam Nashrah laka sadarak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ya, kita 4 ayat ini, ayat kelimanya Fainna ma'al usri yusra. Itu ayat yang kelima. Mereka ayat kelimanya tidak. Ayat yang kelimanya waja'alna aliyan sihrak. Ya. Dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ya. Itu ayat kelima mereka. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat dan ini dibuktikan dari buku-buku Syiah. Ya. Dan ini tidak bisa dipungkiri oleh kalangan Syiah, sebab tokoh-tokoh Syiah sendiri telah menulis, ya, dan ada yang menulis buku penetapan bahwa kelompok Syiah menetapkan Al-Quran itu kurang. Al-Quran itu kurang. Ya. Jelas ya? Dan ini satu keyakinan tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Karena itulah para ulama tidak menganggap Syiah Rafidhah ini masuk di dalam kelompok-kelompok Islam. Ya. Nabi mengabarkan ada 72 golongan yang menyimpang, semuanya dalam neraka, tapi masih disebut dari umat Islam. Karena itu para ulama yang menghitung tentang 72 golongan ini, orang Syiah Rafidhah tidak dihitung di dalamnya. Sebab mereka dianggap punya agama lain selain agama Islam. Punya agama lain selain dari agama Islam. Iya. Kemudian di antara judul bab yang mereka sebutkan, ya, mereka sebutkan bahwa para imam mereka adalah cahaya Allah. Mereka sebutkan hadis-hadis. Ya. Kemudian mereka sebutkan juga di dalam bab, ya, ada banyak bab lagi ya. Saya langkai di sini, saya pilihkan judul bab, ya, yang menggambarkan, sangat menggambarkan bagaimana keyakinan mereka. Nah, kemudian dari judul bab yang mereka sebutkan juga bahwa amalan itu ditampakkan kepada Nabi dan kepada imam mereka. Ya, jadi kepada Nabi dan kepada imam mereka. Ya. Dan mereka juga memberi judul bab di halaman 227 bahwa imam Ahlul Bait mereka itu punya seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Dan imam Ahlul Bait mereka itu bisa semua bahasa. Dia bisa bahasa Taurat, Injil, ya, Zabur, semuanya bisa. Ya. Kemudian di antara ya, keyakinan mereka juga terhadap Ahlul Bait di halaman 255 disebutkan di situ bab annal a'imma alaihi salam ya'lamuna jami'al ulum allati kharajat ila al-malaika wal anbiya'i war rusul alaihi salam. Mereka berkata bab bahwa para imam mereka mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat, kepada nabi dan rasul. Jadi semua ilmu yang dimiliki oleh malaikat, nabi dan rasul semuanya dikuasai oleh imam 12 mereka. Ya. Dan mereka juga memberi judul bab di 3 halaman setelahnya. Mereka berkata annal a'imma alaihi salam ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Katanya para imam mereka itu mengetahui kapan mereka akan mati, ya, dan mereka tidak akan mati kecuali kalau mereka yang mau mati. Ya. Ini hebat sekali ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak sakaratul maut. Ya. Kalau imam mereka bisa. Ya. Perhatikan ya bagaimana kedustaan terhadap, ya, para sahabat dan para imam Ahlul Bait. Dan ahli sunnah tidak pernah, ya, memikirkan hal yang seperti ini saja, tidak pernah. Ya. Nah, di antara yang lebih, ya, daripada itu, ya, di 2 halaman setelahnya, halaman 260, mereka berkata, masih di jilid 1, bab annal a'imma alaihi salam ya'lamuna ilma ma yakun wa ma yakun wa annahu la yakhfa alaihim syai' salawatullahi alaihim. Sungguhnya para imam mereka ini, imam 12, mereka mengetahui ilmu sesuatu, segala sesuatu yang akan ada, segala sesuatu yang telah ada. Dan para imam mereka tidak ada satu yang gaib pun yang tersembunyi dari mereka. Ya.
Subhanallah, ngerti semua yang gaib. Ya. Nabi saya, Allah berfirman kepadanya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Ya. Katakan tidak ada yang mengetahui di langit dan bumi yang gaib itu kecuali Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berkata, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'." Andai kata saya tahu dari yang gaib, kata Nabi, maka saya akan memperbanyak kebaikan, saya tidak akan disentuh oleh kejelekan. Ya. Ini mereka imam 12-nya semuanya tahu yang gaib. Nah, ya. Dengan lebih unik lagi, ya, di 3 halaman setelahnya mereka sebutkan, ya, bab anna Allah azza wa jalla lam yu'allim nabiyahu ilman illa amarahu an yu'allimahu amirul mu'minin alaihi salam wa annahu kana syarikahu fil ilm. Katanya sungguhnya Allah tidaklah mengajarkan kepada nabinya ilmu apapun kecuali Allah perintah juga supaya diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Sebab Ali ini adalah syarikat Nabi dalam ilmu. Syarikat Nabi dalam ilmu. Iya. Dan banyak lagi judul bab di sini, ya. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Ini gambaran-gambaran global bagaimana sikap mereka terhadap Ahlul Bait. Dan ini jangan dikira bahwa Al-Kulaini ini kan sudah lama. Sekarang orang Syiah belakangan mungkin sudah banyak yang sadar. Ya. Jangan dikira. Ya. Ini mazhab diwarisi hingga hari ini. Ya. Di antara yang paling dekatnya pimpinan mereka di masa ini. Ya. Seorang pembesar mereka yang mungkin semuanya kenal. Ya. Yang disebut dengan nama Ayatullah Al-Khumaini. Ia berkata di dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah, halaman 52. Ini buku bisa dilihat di mana-mana, di internet pun banyak. Ya. Berbagai cetakan ada, tapi cetakan yang nukil di sini ini dari Maktabah Islamiyah Al-Kubra yang dicetak di Tehran, di Iran. Al-Khumaini berkata, ya, di dalam buku ini, kata Al-Khumaini, "Wa inna min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal." Kata Al-Khumaini, sesungguhnya dari aksioma madhab kami, dari hal yang darurat yang pasti diketahui di dalam madhab kami, bahwa para imam kami punya kedudukan. Kedudukan ini tidak dicapai oleh malaikat yang didekatkan dan tidak dicapai oleh nabi yang diutus. Ya. Ini ucapan Al-Khumaini dalam buku dengan tulisannya sendiri. Iya. Jelas ya? Dan dia punya ucapan-ucapan yang lain, ya, yang muat makna-makna yang mengandung kekufuran, ya, yang mengandung kekufuran. Karena itulah harus diketahui, ya, bahwa kelompok Syiah yang dimaksud di dalam istilah terdahulu itu kadang mereka, sebagian Syiah di penggunaan terdahulu itu kadang mereka cuma lebih mengutamakan Ali di antara sebagian sahabat yang lainnya. Tapi mereka ini Syiah Rafidah ini yang pengikut Abdullah bin Saba, ya, mereka punya keyakinan berbeda dengan agama Islam, dianggap sebagai agama lain. Karena Abdullah bin Saba adalah Yahudi pura-pura masuk Islam. Ya, pura-pura masuk Islam. Ya. Siapa yang mengatakan Abdullah bin Saba adalah tokoh fiktif, ya, maka ini adalah orang yang kurang pengetahuannya. Sebab buku-buku Syiah sendiri, ya, mereka menetapkan bahwa Abdullah bin Saba adalah tokoh yang hakiki, sosok yang hakiki. Mereka tetapkan dalam buku-buku Syiah sendiri. Di dalam banyak buku Syiah mereka tetapkan. Dan terbukti, ya, kalau diperbandingkan antara keyakinan-keyakinan Syiah, ya, keyakinan-keyakinan Syiah yang diambil dari buku-buku mereka dibandingkan dengan buku-buku orang-orang Yahudi, maka akan mirip sejumlah keyakinan antara Yahudi dan Syiah ini mirip di dalamnya. Dan ini ada 2 jilid tebal ditulis di masa ini, ya. Perbandingan antara pemahaman Syiah dan Yahudi diambil dari kitab mereka masing-masing. Ya. Dari kitab mereka masing-masing. Ya. Dari Yahudi diambil dari buku mereka, buku Taurat yang mereka pegang, ya. Dan dari Syiah diambil dari buku-buku rujukan mereka. Dan mereka bersepakat di dalam masalah akidah hampir di dalam 20 pembahasan. Ya. Di dalam masalah akidah. Belum lagi di permasalahan yang lainnya.
Belum lagi permasalahan yang lainnya. Maka ini secara umum perbedaan ya, antara Syiah yang terdahulu dengan Syiah yang belakangan. Dan secara umum di sini kita hanya ingin menerangkan ya, apa yang dimaksud dengan madhab dari Syiah tersebut. Dan dengan ini bisa diketahui bahwa sebenarnya kecintaan kepada Ahlul Bait ya, itu adalah hal yang diterangkan dengan makna yang sangat indah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan para sahabat memahaminya. Mereka memuliakan Ahlul Bait. Tapi bukan artinya memuliakan, mengagungkan mereka di atas kedudukannya. Ya. Sebab itu adalah sikap ekstrim dan sikap berlebihan yang dicela di dalam agama kita. Nabi SAW saja bersabda tentang dirinya, kata beliau, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inna ma'ana abdu, faqulu abdullah wa rasuluh. Kata beliau, jangan kalian berlebihan dalam menyanjung saya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau adalah hamba ya, sama dengan manusia lainnya. Perlu kepada rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengetahui yang gaib. Ya. Tidak mengetahui yang gaib. Ya. Namun beliau dilebihkan oleh Allah sebagai seorang Rasul. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia adalah hamba, hamba itu tidak diibadahi. Tidak diberikan padanya bentuk dari ibadah. Tidak dilakukan doa kepadanya. Ya. Tidak dilakukan doa kepadanya. Ya. Tidak seperti yang kita lihat ya, dari orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka. Ya. Ya. Contoh misalnya yang sering kita lihat pada tanggal 10 Muharram. Ya. Tanggal 10 Muharram. Bagaimana perbuatan mereka di Karbala. Ya. Bagaimana perbuatan mereka di Karbala. Ya. Yang mereka menganggap bahwa perbuatan mereka ya, yang penuh dengan perbuatan mereka di Karbala ini yang penuh dengan pelanggaran syariat tersebut, mereka anggap itu adalah hal yang menunjukkan kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, terkhusus kepada Al-Husain yang dibunuh di Karbala, dan mereka menganggap terbunuhnya pada tanggal 10 Muharram. Ya. Ini kata 10 Muharram ini adalah hal yang tidak bisa mereka buktikan dari sisi sejarah bahwa itu di tanggal tersebut di 10 Muharram. Kalau di Karbala iya betul. Al-Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh di Karbala. Ya. Namun kisah terbunuhnya ini yang mereka lebihkan dan mereka rubah. Ya. Kalau ingin diketahui apa sebabnya Al-Husain terbunuh, sebabnya karena kelompok Syiah itu sendiri. Ya. Mereka mengirim surat kepada Al-Husain. Sampai disebutkan, ya, sampai kepada beliau ribuan surat. Ya. Terdapat baiat mereka dan mereka minta supaya Al-Husain datang ke Kufah dan beliau dibaiat sebagai khalifah atau sebagai orang yang memimpin mereka. Iya. Maka Al-Husain radhiyallahu taala anhu mengirim utusan ya, untuk melihat hal tersebut. Ya. Setibanya di sana, maka orang-orang yang menulis itu berkumpul dan membaiat utusan Ali, ya, guna disampaikan kepada siapa? Al-Husain. Namun ini terdengar oleh Yazid bin Muawiyah, dan Yazid bin Muawiyah yang merupakan pemerintah resmi pada masa itu mengirim pasukan ya, dipimpin oleh Abdullah bin Yazid ya, mengirim pasukan ya, sejumlah 4.000 ya. Melihat pasukan yang sedemikian banyak, orang-orang yang membaiat ini ya, oleh utusan Husain disuruh untuk menghadapi ya. Tapi ternyata tidak ada yang tersisa kecuali 30 orang. Ya. Dari sekian ribu orang itu tidak ada yang tersisa kecuali berapa? 30. Ya. Itu pun tidak lepas maghrib, 30 ini sudah bubar semuanya. Ya. Akhirnya utusan Husain yang ditawan, ya, namun dia telah diizinkan menulis surat sebelumnya kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu bahwa orang yang mengundangnya adalah orang-orang yang dusta. Ya. Kemudian Al-Husain pun telah dinasihati oleh banyak para sahabat agar supaya tidak pergi ke Kufah. Ya. Namun, ya, beliau mempunyai pertimbangan yang lain radhiyallahu taala anhu.
mempunyai pertimbangan yang lain. Dan ini ijtihad beliau. Ya, beliau sahabat yang mulia. Beliau mempunyai pertimbangan yang lain. Di tengah jalan surat sampai kepadanya. Ya. Dan Husain ingin kembali, namun ikut di dalam rombongan beliau anak-anak dari utusan yang telah terbunuh tersebut. Maka mereka ingin agar supaya ya, melihat dari jasadnya yang semisal dengan itu. Akhirnya Husain pun ya, turun di Karbala. Ya, turun di Karbala. Ketika sampai di sana, ya, beliau tanya ini negeri apa namanya? Ya, maka dikatakan Karbala. Beliau katakan karbun wa bala. Ya, kesulitan dan penuh dengan musibah. Nah, yang akhirnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu terbunuh di situ. Ya. Jelas ya? Maka dari kisah ini, ya, kalau ingin diketahui siapa yang menjadi sebab terbunuhnya, asalnya adalah orang-orang Syiah sendiri. Pengkhianatan dari mereka. Pengkhianatan dari mereka. Karena itulah mengatakan cinta kepada Ahlul Bait di masa ini itu adalah slogan yang mereka pakai untuk melancarkan pemikiran. Sebab semua dari manusia yang namanya cinta kepada Nabi pasti dia cinta kepada kerabat Nabi. Ketika datang orang-orang mengaku cinta kepada kerabat Nabi dan masuk menyampaikan dari hal tersebut, ya, maka mereka bisa mendekati sebagian dari manusia. Dan inilah yang dilakukan. Adapun ajaran, ya, kalau ditanyakan ajarannya dari mana, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka ini mungkin sebagian pembahasan, ya, terkait dengan kecintaan kepada Ahlul Bait dan kedudukan mereka, ya, kecintaan kepada Ahlul Bait dan kedudukan mereka, ya, di dalam syariat kita. Ya, dan pembahasan ini memang agak ringkas sebab yang kita inginkan adalah kita mengenal, ya, kedudukan Ahlul Bait, ya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan bagaimana para sahabat, ya, mendudukkan mereka pada kedudukan mereka yang selayaknya sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, dan kita terangkan itu adalah bagian dari keimanan, bagian dari keyakinan kita sebagai umat Islam, dan telah kita terangkan bahwa Ahlul Bait itu siapa, dan dari Ahlul Bait itu, ya, yang menjadi ukuran bukan sekadar nasabnya, tapi yang menjadi ukuran adalah nasab berserta, ya, ketakwaan kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Ya Allah taala alam.